Di sudut kota yang riuh oleh hiruk-pikuk kendaraan, di antara gedung-gedung tinggi yang menjulang, ada seorang wanita bernama Sumiati. Setiap dini hari, ketika sebagian besar orang masih terlelap dalam tidurnya, Sumiati sudah bersiap dengan seragam oranyenya, menggendong sapu lidi, dan melangkahkan kaki menuju jalanan kota yang penuh debu dan sampah. Sumiati adalah seorang penyapu jalanan. Bukan karena ia ingin, tapi karena keadaan memaksanya. Suaminya, Surya, dulu adalah seorang pekerja bangunan yang kuat dan penuh semangat. Ia bekerja keras mengangkat besi, mencampur semen, dan membangun gedung-gedung tinggi yang menjadi simbol kemajuan kota. Namun, takdir berkata lain. Beberapa bulan yang lalu, Surya mengalami kecelakaan tragis di proyek tempatnya bekerja. Sebuah scaffolding tiba-tiba roboh dari lantai 3, dan Surya yang sedang berada di bawahnya tak sempat menghindar. Tubuhnya tertimpa besi dan kayu, membuatnya mengalami luka parah di tulang belakang. Setelah berbulan-bulan menjalani perawatan, dokter akhirnya memberikan vonis pahit. Surya mengalami kelumpuhan permanen dari pinggang ke bawah. Berita itu menghancurkan hati Sumiati. Ia menangis sepanjang malam, memikirkan bagaimana ia bisa membesarkan anak-anaknya dan membayar biaya pengobatan suaminya. Surya yang dulunya gagah dan menjadi tulang punggung keluarga, kini hanya bisa terbaring di tempat tidur, tak berdaya. Pihak perusahaan tempat Surya bekerja, yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda bernama Rizal Pratama, seharusnya memberikan kompensasi sesuai keputusan pengadilan. Namun, janji itu hanya sekadar kata-kata tanpa realisasi. Sumiati telah berulang kali mendatangi kantor perusahaan, berharap ada sedikit belas kasihan. Tapi Rizal selalu menghindar, mengulur waktu, dan memberikan alasan-alasan kosong. Urusan ini masih dalam proses. Bu, mohon bersabar, kata sekretaris perusahaan setiap kali Sumiati datang dengan penuh harapan. Tapi sampai hari ini, tak satu rupiah pun diberikan. Karena itulah, Sumiati kini bekerja sebagai penyapu jalanan. Dengan gaji yang pas-pasan, ia berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya dan membeli obat untuk Surya. Ia tidak memiliki pilihan lain malam itu. Setelah seharian bekerja, Sumiati mengayuh sepeda tuanya menuju rumah. Jalanan mulai sepi, hanya beberapa kendaraan yang masih melintas. Lampu jalan yang temaram menambah suasana sunyi. Tubuhnya terasa pegal, keringat masih melekat di kulitnya meskipun angin malam berusaha menyejukkan. Dalam hati, ia merindukan tempat tidur dan pelukan anak-anaknya. Namun, tiba-tiba brak, rodanya menghantam sesuatu, membuat sepeda sedikit oleng. Dengan sigap, Sumiati menahan keseimbangan dan segera turun. Di bawah cahaya lampu jalan, ia melihat sebuah tas kecil tergeletak di aspal. Hatinya berdebar, perlahan, ia membungkuk dan mengambil tas tersebut. Jantungnya semakin berdetak kencang saat ia membuka resletingnya. Matanya membelalak. Di dalamnya, tersusun rapi tumpukan uang pecahan Rp100.000. Ia mengangkat beberapa lembar, merasakan teksturnya yang asli. Tidak hanya satu gepok, tetapi ada banyak, ya Tuhan. Bisiknya dengan suara gemetar. Tangannya menggigil saat menghitungnya secara kasar. Jumlahnya mencapai Rp1 miliar. Sumiati terduduk lemas di trotoar, menatap tas itu dengan campuran perasaan. Dalam sekejap, pikirannya dipenuhi berbagai skenario. Jika ia mengambil uang ini, ia bisa membawa Surya ke rumah sakit terbaik. Ia bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang tinggi. Ia bisa berhenti bekerja sebagai penyapu jalanan dan memiliki hidup yang layak. Tapi, uang ini bukan miliknya. Mata Sumiati berkaca-kaca. Dalam hidupnya, ia selalu diajarkan untuk tidak mengambil hak orang lain. Seberat apapun keadaan yang ia hadapi, dengan napas berat, ia menutup tas itu dengan erat. Ada satu hal yang ia yakini. Jika uang ini bukan haknya, maka ia tidak boleh memilikinya. Dengan tekad bulat, ia mengayuh sepedanya kembali ke jalan. Tujuannya jelas. Kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, ia disambut oleh Pak Budi, seorang polisi senior yang dikenal bijaksana. Pak, saya menemukan ini di jalan. Saya tidak tahu siapa pemiliknya, tapi uang sebanyak ini pasti sangat penting, kata Sumiati dengan suara bergetar. Pak Budi tercengang melihat isi tas itu. Bu, ini uang yang sangat banyak. Tidak mudah menemukan orang sejujur ibu, katanya dengan kagum. Tak lama kemudian, seorang pria dengan jas mahal datang tergesa-gesa ke kantor polisi. Wajahnya tampak panik. Pak, saya kehilangan sebuah tas kecil berisi Rp1 miliar. Saya ingin melaporkan kehilangan, katanya dengan napas tersengal. Pak Budi melihat ciri-ciri tas yang disebutkan pria itu mirip dengan yang ditemukan Sumiati. Apakah ini tas Anda?
Tanyanya pria itu mengangguk cepat. Namun, saat Sumiati menatap wajah pria itu lebih lama, darahnya seakan mendidih. Pria itu adalah Rizal Pratama, bos proyek tempat Surya mengalami kecelakaan. Seketika, emosi Sumiati meledak. Ia mendekati Rizal, lalu menampar wajahnya keras plak, 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 plak. Ruangan mendadak sunyi. Semua orang terpana. Rizal memegang pipinya yang memerah. Matanya membelalak marah. Rizal masih terdiam, memegang pipinya yang mulai memerah akibat tamparan Sumiati. Matanya membelalak, bukan hanya karena sakit fisik, tetapi juga karena keterkejutan. Ia sama sekali tidak menyangka seorang wanita sederhana seperti Sumiati berani melakukan hal itu di depan umum, apalagi di kantor polisi. Sumiati menatapnya dengan mata penuh amarah. Napasnya memburu, dadanya naik turun seiring dengan kemarahan yang membakar hatinya. Semua kepedihan, kekecewaan, dan rasa sakit yang ia pendam selama ini tumpah begitu saja. Kamu pikir aku lupa wajahmu? Suara Sumiati menggema di ruangan, penuh emosi. Aku ingat jelas. Aku ingat betul siapa kamu. Kamu adalah bos di proyek tempat suamiku jatuh dan lumpuh. Kamu yang seharusnya bertanggung jawab atas hidupnya. Kamu yang seharusnya memberikan kompensasi yang telah diputuskan pengadilan. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu diam. Kamu lari dari tanggung jawab. Kamu membiarkan suamiku tergeletak di rumah tanpa pengobatan yang layak. Sementara kamu hidup bergelimang harta. Rizal menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Saya. Itu bukan urusan saya langsung, Bu. Saya sudah serahkan ke tim keuangan. Mungkin ada kendala administrasi. Saya bisa jelaskan. Jelaskan? Jelaskan apa? Suara Sumiati semakin meninggi. Ia melangkah maju, nyaris menempelkan wajahnya ke wajah Rizal yang mulai berkeringat. Sudah berbulan-bulan aku bolak-balik ke kantormu. Aku memohon, aku mengemis keadilan. Tapi kalian hanya memberikan janji palsu. Kalian anggap nyawa orang miskin seperti kami tidak berharga. Ya? Kami ini cuma angka dalam laporan kalian. Kami ini hanya debu di bawah kakimu. Pak Budi, polisi yang sejak tadi mengawasi dengan cermat, mulai menegakkan tubuhnya. Ia tahu situasi ini bisa menjadi tidak terkendali, tapi ia juga memahami betul kemarahan Sumiati. Rizal mencoba bersikap tenang, tapi jelas ia mulai kehilangan kesabaran. Dengar, Bu, uang itu bukan untuk Anda. Itu uang saya untuk beli mobil. Saya kehilangan tas itu dan saya berhak mendapatkannya kembali. Mendengar kata-kata itu, sesuatu di dalam diri Sumiati seperti meledak. Dengan cepat, ia kembali melayangkan tamparan ke wajah Rizal. Plak, mobil, teriaknya. Kamu mau bilang uang ini lebih berharga untuk membeli mobil dibandingkan menyelamatkan nyawa suamiku? Suamiku yang bekerja di proyekmu. Suamiku yang kau biarkan tergeletak tanpa bantuan. Sumiati kembali mengangkat tangannya. Plak, tamparan kedua mendarat lebih keras, membuat kepala Rizal sedikit terpelanting ke samping ruangan semakin sunyi. Beberapa polisi yang ada di sekitar hanya bisa menatap tanpa suara. Menyadari bahwa di balik tindakan Sumiati ada kebenaran yang tidak bisa disangkal, Rizal mulai meradang. Saya bisa menuntutmu atas penyerangan. Tahu, kamu tidak bisa semena-mena seperti ini. Sumiati tidak gentar. Kamu mau menuntutku? Silakan. Tapi aku juga akan menuntutmu atas penderitaan yang kau sebabkan pada suamiku. Aku akan menuntutmu karena menelantarkan hak seorang pekerja yang sudah mengorbankan hidupnya untuk membangun kekayaanmu. Kamu bisa beli mobil, bisa hidup mewah, tapi kami harus berjuang mati-matian hanya untuk makan. Di mana hati nuranimu? Mata Rizal semakin merah, bukan karena tamparan, tetapi karena harga dirinya tercabik di depan banyak orang. Ia menegang, lalu dengan suara yang lebih rendah namun penuh kemarahan, ia berkata, kalau kau pikir aku akan menyerahkan uang itu untuk kompensasi, kau salah besar. Namun, sebelum Rizal bisa melanjutkan ucapannya, Pak Budi akhirnya berdiri dan mengangkat tangan. Cukup. Suara Pak Budi tegas, penuh wibawa. Sumiati dan Rizal terdiam. Pak Budi melangkah maju, berdiri di antara mereka. Tatapannya tajam, menilai situasi dengan penuh keseriusan. Saya tidak akan membiarkan kegaduhan ini berlanjut, katanya. Ia menoleh ke Rizal. Pak Rizal, Anda berbicara tentang hak Anda atas uang ini. Tapi mari kita bicara juga tentang hak Pak Surya, suami dari Ibu Sumiati, yang seharusnya menerima kompensasi sesuai keputusan pengadilan.
Hak yang selama ini Anda abaikan. Rizal terdiam, bibirnya sedikit bergetar, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Pak Budi melanjutkan. Karena itu, tas ini akan disita sebagai jaminan kompensasi yang seharusnya diberikan kepada Pak Surya. Jika Anda keberatan, silakan ajukan tuntutan ke pengadilan, dan kita lihat siapa yang akan menang. Rizal mencengkeram tangannya, wajahnya memerah karena marah dan malu. Ia mencoba membuka mulut untuk protes, tapi akhirnya ia hanya bisa membuang napas keras. Ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Sementara itu, Sumiati masih berdiri tegak, matanya masih basah oleh air mata yang tertahan. Ini bukan tentang uang 1 miliar. Ini tentang keadilan yang sudah terlalu lama tertunda. Malam itu, di kantor polisi yang penuh ketegangan, seorang ibu penyapu jalanan akhirnya memenangkan pertarungan yang lebih besar dari sekadar uang. Ia memenangkan haknya, martabatnya, dan keadilan untuk suaminya. Malam itu, Sumiati pulang dengan hati lega. Ia tidak mendapatkan uang 1 miliar itu untuk dirinya sendiri, tapi kejujurannya telah membawanya pada keadilan yang sudah lama ia tunggu. Di rumah, ia duduk di samping Surya dan menggenggam tangannya erat. Kita tidak perlu hidup mewah, Pak. Yang penting, kita hidup dengan jujur dan mendapatkan hak kita dengan cara yang benar. Bisiknya, Surya menatapnya penuh rasa bangga. Meskipun dunia keras, Sumiati tetap berpegang pada kebaikan. Dan malam itu, bintang-bintang di langit seakan bersinar lebih terang, seolah ikut mengapresiasi kejujuran seorang ibu penyapu jalanan yang luar biasa.